Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Doa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta kalian lihat di samping kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah yang tertinggal di kelas. Jika masih ada, silahkan dibawa ke tempat sampah terlebih dahulu. Oke, sudah bersih ya kelasnya. Oke, kita dapat memulai pembelajaran kita hari ini. Oke, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita ke ciri-ciri makhluk hidup, kita bahas dulu tentang makhluk hidup. Ada yang tahu makhluk hidup itu apa? Ya, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan juga dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, makhluk hidup sendiri itu ada apa saja jenisnya? Manusia, betul, hewan, kemudian tumbuhan. Jenis makhluk hidup itu ada 3, yaitu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Nah Bu, kalau air, angin, api, tanah, apakah tidak termasuk makhluk hidup? Kalau air, api, angin, tanah itu dikategorikan sebagai benda mati karena mereka semua itu tidak memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup layaknya tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, memerlukan makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada 6. Yang pertama, bergerak. Yang kedua, bernafas. Yang ketiga, mengalami pertumbuhan. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makan dan minum. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Nah, kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak ini terbagi menjadi 2, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Makhluk hidup itu makhluk hidup itu contoh. Nah, bergerak itu ada 2 macam, yaitu bergerak aktif dan bergerak pasif. Bergerak aktif yaitu melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti sedang berjalan dan berlari. Kemudian kalau bergerak pasif itu gimana? Kita tetap bergerak tapi tidak berpindah tempat dari tempat utama. Contohnya seperti kita jalan di tempat. Ketika kita jalan di tempat, itu kan kita tetap bergerak tapi tidak berpindah tempat dari tempat semula. Nah, lanjut kita ke ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernafas. Pada hewan dan juga manusia, bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen, kemudian dikeluarkan berupa karbon dioksida. Jadi pada manusia dan hewan, bernafas dengan menghirup udara yang mengandung oksigen
kemudian dikeluarkan berupa karbon dioksida. Kalau pada tumbuhan itu kebalikannya. Tumbuhan bernapas dengan menyerap karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen. Jadi kalau pada tumbuhan itu kebalikannya dari hewan dan juga manusia. Kita lanjut ke alat pernapasan pada makhluk hidup. Alat pernapasan makhluk hidup. Contohnya pada manusia. Manusia bernapas menggunakan paru-paru. Kalau tumbuhan bernapas menggunakan stomata dan lentisel. Kemudian ikan bernapas dengan insang. Kalau kecebong bernapas dengan apa? Kecebong bernapas dengan insang. Kalau sudah menjadi katak dewasa, bukan insang lagi, tapi bernapas dengan paru-paru. Sekarang kita lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri adalah bertambahnya ukuran panjang dan juga berat badan dari makhluk hidup. Ibu punya gambar. Ini contoh dari pertumbuhan manusia, mulai dari bayi, kemudian tumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, kemudian tumbuh menjadi manula. Contoh pada hewan, ini daur hidup ayam. Contohnya dimulai dari telur, kemudian menjadi embrio, menetas, menjadi anak ayam, dan menjadi ayam dewasa. Contoh dari pertumbuhan dari tumbuhan kecambah, contohnya biji, kemudian menjadi kecambah, kemudian menjadi tanaman muda, dan menjadi tanaman dewasa. Lanjut ke ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu berkembang biak. Berkembang biak ini ada dua macam, ada bertelur dan juga melahirkan. Contoh dari perkembangbiakan bertelur, hewan apa? Iya, bebek. Terus ada apa aja? Ayam, terus cicak. Kalau melahirkan contohnya manusia, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Oke, kita bisa lanjut ke ciri-ciri makhluk hidup yang ke-5, yaitu membutuhkan makan dan juga minum. Jadi makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman yang bergizi, yang sehat setiap harinya untuk menghasilkan energi yang digunakan untuk beraktivitas, biar kita itu kuat dalam beraktivitas. Lanjut ke ciri makhluk hidup yang ke-6, yaitu peka terhadap rangsang. Nah, peka terhadap rangsang pada setiap makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya pada manusia, apabila kita melihat sinar matahari secara langsung, pasti pupil mata kita itu akan mengecil dan secara spontan mata kita akan menutup mata secara spontan ketika melihat
melihat sinar matahari secara langsung. Pada hewan, kalau pada hewan contohnya apa? Kaki 1000 yang menggulung badannya ketika disentuh. Terus pada tumbuhan apa? Putri malu. Ketika disentuh akan menutup daunnya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup tadi ada berapa? Ada 6. Yang pertama bergerak, kemudian bernafas, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, membutuhkan makan dan minum, kemudian peka terhadap rangsang. Dari sini ada yang masih belum paham atau ada yang bertanya? Sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain papan tempel ciri-ciri makhluk hidup. Cara bermainnya adalah nanti masing-masing anak mendapatkan surat cinta dari Ibu. Iya. Ini nanti masing-masing anak mendapatkan gambar satu-satu ya. Kemudian berbaris maju ke depan, menyocokkan gambar ini. Contohnya ya, gambar apa ini? Pertumbuhan pada manusia. Berarti kita masukkan ke dalam amplop yang mana? Di sini ada amplop bernafas, bergerak, makan dan minum, mengalami pertumbuhan, berkembang biak, peka terhadap rangsang. Jadi tugasnya anak-anak nanti mengklasifikasikan dengan tepat gambar yang sudah diterima. Ini berarti di mana gambar pertumbuhan mengalami pertumbuhan, dimasukkan sini. Contohnya ya, contoh pada gambar kedua ini gambar ayam bertelur, berarti ini di mana? Berkembang biak. Nah, seperti ini ya. Oke, bisa kita mulai permainannya. Gambarnya sudah masuk amplop semua ya. Walaupun tadi masih ada yang salah memasukkan amplop, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini pada amplop bernafas ada gambar ikan yang bernafas dengan insang, kemudian ada manusia yang sedang menghirup udara. Di sini ada gambar ini ya, ada gambar tadi, ada gambar kaki sama kaki sama terbuka, tapi bisa menghasilkan amplop yang terbuka, ada gambar apa itu berbuka hijau dan perubahan manusia. Kemudian ada kebanyakan, ada gambar anak yang sedang kemudian ada gambar laut yang lalu, kemudian ada gambar kaki. Nah, setelah ini Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompoknya terdiri dari 3 anak ya. Nanti kalian kerjakan LKPD. Yang pertama ini soal menarik garis, disesuaikan gambar mana yang cocok. Kemudian nanti bab 2-nya yaitu pilihan ganda tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ibu kasih waktu 20 menit dari sekarang, silahkan dikerjakan. Oke, sudah selesai ya. Kita koreksi bersama-sama. Kelompok pertama silahkan dibaca. Ya. Oke, lembar kerjanya sudah kita koreksi bersama. Ternyata banyak yang mendapatkan nilai 100 ya, tapi ada juga yang belum sempurna nilainya, tapi enggak apa-apa, nanti kita belajar lagi. Jadi kita akan mereview lagi. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? Ada 6. Yang pertama bergerak, yang kedua bernafas, yang ketiga mengalami pertumbuhan, yang keempat apa? Berkembang biak, yang kelima membutuhkan makan dan minum, dan yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Barangkali ada yang masih belum paham atau apa? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Untuk tugas minggu depan kalian cari informasi, entah itu melalui internet ataupun buku, tentang jenis-jenis perkembangbiakan ya. Nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa mulai. Doa selesai. Oke, tetap semangat dalam belajar. Kita besok masih bertemu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.